2 Samuel 12 ayat 1-31. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, yang tidur di pangkuannya. Seperti orang anak perempuan baginya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuan. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau berikan ditewaskan dengan pedang. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit
Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan nama aku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji. Penggerek, besi, dan kapak juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud
dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Ibrani 3 ayat 1 sampai 19. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang ia telah sumpai bahwa mereka takkan masuk ke dalam perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kata belatang itu bahasa Tegal, saudara ya. Itu dari kata belatan. Belatan itu bahasa Inggris. Jadi memang belatan itu kurang ajar, ya. Kurang ajar itu dalam arti apa, saudara? Ya, orang dikasih, diingatkan, bukannya terima, bukannya bersyukur, malah nantang. Nah, itu namanya belatang, gitu loh, saudara. Anakmu gitu enggak? Anak saya gitu sentik. Serius, saudara. Dulu Wesley waktu kecil, ya. Kalau Miracle enggak ya, karena Miracle kita sudah tahu cara didik anak yang lebih pintar. Waktu belum umur 3 tahun kita belum pintar, saudara ya. Jadi waktu itu kita kumpul sama rumah. Saudara kalau punya rumah tangga, suami istri, jangan tinggal sama orang tua, saudara. Orang tuamu tinggal sama kamu enggak apa-apa, tapi jangan kamu tinggal di rumah orang tuamu. Nah itu gara-gara saya tinggal di rumah orang tua. Jadi semua orang ya punya aturan sendiri-sendiri. Namanya di rumah orang tua kan semua punya aturan sendiri-sendiri, saudara ya. Akhirnya anak ini mau ikut aturannya siapa? Kan bingung kan si Wesley kan. Ikut aturan saya, ikut aturannya anak, ikut aturannya keluarganya anak, ikut aturan sepupunya anak yang sering datang ke situ. Ya, jadi kalau sama saya nggak boleh kok. Kadang-kadang ada yang kurang ajar, saudara ya. Malah anak itu sengaja dibikin nakal ya.
Kan yang begitu ada, saudara ya. Nggak apa-apa. Saya waktu kecil ya, saya waktu SD itu kan saya tinggal di rumah oma. Di rumah oma itu banyak karyawan macam-macam. Salah satu karyawannya, salah satu karyawan dari orang lain, dari tempat lain, ngasih saya buku porno, saudara. Ya, bukan maksudnya zaman itu bukan buku porno kayak detektif romantika begitulah, yang ada gambar semi-semi yang apa. Kalau zaman itu kan wah udah bikin kepala mupeng tuh. Zaman sekarang memang nggak ada apa-apanya ya. Nah, zaman dulu itu cuman kelihatan orang pakai cuman apa iklan BH saja udah kepala mupeng tuh, saudara ya. Itu dukun, saudara. Saya masih kecil waktu itu ya, kelas 6 SD, kelas 1 SD, saudara ya. Nah, sering begitu ya. Karena tinggal bersama dengan orang banyak, nggak sehat, saudara ya. Nggak sehat. Jadi belatang. Saya jadi belatang ya. Karena terlalu banyak aturan, bingung, nggak bingung. Pokoknya saya nggak ngerti, pokoknya saya jalanin saja hidupnya. Akhirnya setiap kali ini ada nasihat apa, ya, saya suka ngelawan, ya, saya suka ngelawan orang tua. Bukan ngelawan nantang begitu, enggak. Pokoknya entah kenapa, pokoknya dalam kepala pikiran saya cuma apa? Maklum, ya, maklum. Paling nanti maklum. Paling nanti maklum. Paling nanti maklum. Karena saya sering bikin salah kepada orang itu, salah kepada keluarga ini, salah kepada satu itu rumah gede, saudara ya. Di Tegal itu rumahnya gede, rumahnya oma itu gede banget, dan itu ada banyak keluarga di situ, saudara ya. Jadi karena terbiasa dengan maklum, akhirnya saya pikir di rumah bisa begitu, saudara. Ya, akhirnya yang paling sering dihukum sama papi saya ya saya. Saya anak bungsu ya, tapi yang paling sering dihukum sama papi saya dulu. Ya, karena papi saya juga salah, cara mendidiknya juga salah ya, saudara ya. Dia keras sama anak, tetapi tidak memberi contoh harusnya bagaimana. Ya, jadinya pokoknya aturan siapa begitu, saudara. Anda keras pada anak, tapi Anda sendiri tidak memberi contoh. Contohnya, Anda bilang jangan merokok, tapi Anda sendiri merokok di rumah. Ya, dan banyak sekali aturan-aturan yang tidak seharusnya Anda lakukan, dan Anda paksakan anak Anda kudu melakukan aturan Anda. Anakmu sengsara tuh, saudara. Ya kalau anakmu jadi belatang, ya salahmu sendiri, saudara. Salahmu sendiri, bukan salah anakmu. Ya. Nah, waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya sering ketemu anak-anak yang belatang ini, saudara ya. Anak-anak belatan ini ya, belatang kalau bahasa Tegal ya. Kalau bahasa Inggrisnya belatan ya. Belatan itu ya itu tadi kurang ajar. Nyolok, saudara ya. Jadi kalau kita kasih tahu, Samuel, nggak boleh. Dia suka gitu tuh, ya, bener nggak? Nantangin kamu gitu, kamu ngajak kelahi gitu kan, kamu tonyol gitu, nangis lapor sama bapaknya, saudara kan, lapor sama emaknya, bener nggak? Nah itu banyak tuh anak sekolah minggu di tempat kami dulu. Anak sekolah minggu saya dulu ada 200, saudara ya, di Banjaran ya. Banjaran itu kota kecil sekali, saudara ya. Kecamatan ya, kecamatan kecil sekali. Tapi anak sekolah minggunya 200 ya. Jumlah orang dewasanya, jemaah dewasanya cuma 7, tapi anak sekolah minggu 200. Karena kami rajin jemputin anak-anak dari seluruh itu ya. Kita jemputin satu-satu dari kampung-kampung, dari mana-mana datang mau ya. Jadi saudara, banyak anak-anak yang karena apa? Saya lihat orang tua, saya ngelihat orang saya kurang ajar. Nah, anak-anak datang ini sama saya selalu saya peluk, saudara ya. Karena bukan salahnya dia, salah orang tuanya, saudara. Jadi sering saya peluk. Pertama dia suka gini-gini ya, suka nantang-nantang. Pernah kakak saya kan juga guru sekolah minggu. Terus nggak mau lagi sejak saat itu. Kakak saya itu saking jengkelnya, sepatunya diambil mau dikeplokkan ke kepalanya anak sekolah minggu, saudara. Jangan, saya panik. Lalu saya pegangi, coba ini anak umur 7 tahun mau dikeplak kepalanya sama kakak saya pakai sepatu, saudara, saking nggak sabar. Tapi kurang ajar sekali anak ini, saudara ya. Sampai anak ini nangis ya, dibentak sama kakak saya, dimarahin. Jangan. So, memang kurang ajar sekali anak-anak ini ya. Belatang, saudara ya. Anda belatang nggak, saudara? Saya waktu kecil belatang, saudara ya. Makanya waktu begitu SMA, saya tenang, saudara. Saya ngerti. Ya sampai hari ini saya mulai ngerti. Yang belatang lagi kemarin umur 40 tahun saya belatang lagi, saudara. Umur berapa tuh? Tahun 2010. Berarti umur 36 saya belatang lagi tuh. Sampai umur 40 ya, 4 tahun saya belatang. Melawan ya, saudara ya. Setiap kali ada firman Tuhan saya tantang, saudara ya.
Saudara, makanya saya berani ya, kalau ada orang mengutuk, ada orang apa, tak tantang sekalian sama saya. Sampai sekarang tak tantang, karena saya pernah nantang yang begituan, dan saya tahu persis mana yang boleh ditantang, mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena udah tak coba. Ya saudara ya, ada hal-hal yang tidak boleh kamu tantang, saudara. Yaitu apa, saudara? Ketika kamu lagi dosa, kamu tantang Tuhan. Jadi, saudara, ya, ketika kamu lagi berdosa, kamu nantang Tuhan. Kamu tuh jadi, ya. Kedua, saudara, ingat ya, kalau kamu lagi berdosa, terus kamu nantang Tuhan. Jadi, saudara, jadi dijabanin sama setan, dijabanin. Tuhan yang jabanin, sama setan dijabanin. Ya, makanya kamu lihat ya, bahkan, ya, ini maaf ya, saudara ya, bahkan mafia-mafia saja tidak berani nantang Tuhan, saudara. Mafia-mafia datang nyuruh sama Tuhan. Rumangsa dosanya banyak, saudara. Ya, oh mereka tetap ya berzina, mabuk, ya mereka maaf ya, akan membunuh segala macam. Tapi ketika mereka suruh nantang Tuhan, mereka diem, saudara. Aku nggak mau, sama Tuhan, nggak mau bicara, saudara. Tapi banyak orang-orang rumahan, ya, banyak orang yang kelihatannya baik-baik di rumah saja, sok nantang Tuhan. Ya, saudara ya. Siapa di sini yang suka nantang Tuhan? Saudara, kalau mafia-mafia itu ya, saya kan kenal banyak mafia. Kalau udah cerita Tuhan, mereka takut, saudara. Mereka takut. Tapi ketika orang-orang rumahan cerita Tuhan, Tuhan itu kayak mainannya dia. Anda kan begitu enggak? Kalau kamu lagi berdosa, jangan pernah nantang Tuhan. Ya, kalau kamu lagi bikin tak baik, saudara, jangan pernah nantang Tuhan. Dijabanin benar, saudara. Kedua, saudara, ya, kalau kamu ya lagi berdosa dan kamu tidak dihukum, itu bukan karena kamu mana Tuhan, tidak ada Tuhan, bukan, saudara. Kamu ditunggu supaya bertobat. Ketika ya saya pernah tanya sama Tuhan, ya maaf saudara ya, ini kalau sepupu-sepupu saya dengar, saya tanya Tuhan, kenapa om tante saya ini yang tidak percaya Tuhan umurnya panjang-panjang? Jawabannya cuma satu, saudara, supaya dia tidak bisa berdalih di neraka. Tidak ada waktu buat bertobat. Ya, kalau nonton film-film itu orang baik umurnya pendek. Ya karena orang baik sudah siap masuk ke dalam surga, ke dalam kehidupan yang baik. Kalau orang yang tidak baik, umurnya panjang, karena dia tidak siap. Dan kalau orang ini tidak siap, saudara ya, maka dia akan survive. Teori evolusi kan, dia akan survive supaya bisa hidup lama. Dan biasanya dia lebih struggle, saudara ya, sehingga hidupnya lebih lama, walaupun dengan segala penderitaan, segala macam pengkhianatan. Nah, jadi Anda jangan iri kalau ada orang yang kelihatannya berdosa, tapi aman-aman saja. Oh, bukan tunggu saatnya Tuhan hukum. Oh, bukan. Tuhan nunggu dia bertobat. Cuma nggak bertobat, belakang. Akhirnya datanglah bencana itu. Karena belakang itu. Ketiga, kalau kamu yang berbuat dosa, dan seakan-akan Tuhan tidak menghukum kamu. Saudara, bukan karena Tuhan tidak menghukum kamu. Ya. Tetapi lagi dikumpulin, saudara. Dikumpulin semuanya itu jadilah bencana. Ingat, bencana itu tidak ujuk-ujuk terjadi loh, saudara. Bencana itu pertama dari apa? Dari konflik, masalah kecil. Masalah kecil kamu biarkan, kamu merasa aman, masalah kecil nggak apa-apa. Jadi masalah besar kamu diamkan, saudara. Jadi apa, saudara? Jadi kesialan. Alah, cuma sial sedikit. Jadi sial besar. Akhirnya jadi apa, saudara? Jadi bencana dan kamu udah nggak bisa lagi bertobat. Itulah sebabnya maka Tuhan sayang sama Daud, saudara. Ya, karena Daud dia sangat peduli dengan yang namanya teguran. Ditegur itu dia tidak nantang, tidak belatang. Saul waktu ditegur Samuel malah nantang, saudara. Ya,
ada orang-orang yang ditegur itu, dia mau cepetan diam. Mungkin saya salah ya. Saudara, kalau saya negur Anda, pribadi maupun pada umum, ya kalau saya sampai negur, ini Sanggam paling sering saya tegur, saudara ya. Karena saya mengasihi kalian, saudara. Karena saya kepikiran, tiba-tiba kepikiran, terus saya berdoa buat kamu, terus saya dapat satu firman, tak sampaikan. Sanggam ini paling sering saya tegur, saudara ya. Nanti Sanggam suatu hari akan jadi orang besar, akan jadi orang hebat itu, saudara ya. 5 tahun lagi itu, Sanggam akan jadi orang hebat. Sanggam itu kalau ditegur, ya, Sanggam ini orang kurang ajar, saudara. Tapi kalau ditegur, iya Pak, saudara ya, itu penting, saudara. Sanggam itu orang kurang ajar, saudara. Serius, masa muda itu kurang ajar sekali Sanggam itu, jahat sekali si Sanggam ini. Tapi dia kalau ditegur, oh iya Pak. Dan saya selalu ngamatin kalau dia mengulangi omongan saya, persis yang saya omongkan, saudara. Selalu tak tes, kamu ulangi yang saya ngomong Sanggam. Diulangi sama dia, saudara. Oh berarti dia dengerin. Dia nggak main-main, saudara. Ketika bilang iya Pak, ada orang kan tas pokoknya biar seneng kan. Dia ngerti, saudara. Nanti lihat 5 tahun lagi Sanggam akan jadi orang hebat. Karena selalu ada usia ya. Masalah itu usianya 4 tahun. Ya. Masalah itu problem itu usianya 4 tahun. Tapi namanya sukses, kelipatannya 5, 10, saudara. Ya. Kalau masalah, usianya 4 tahun, paling lama. Expired date. Kalau kamu 4 tahun tidak lolos, 8 tahun, saudara. Ya. Nggak lolos lagi 12 tahun kamu ngulangi nanti. Gitu, ya. Tapi kalau sukses, selalu kelipatannya 5. Entah ya begitu tuh pola. Ya itu pola, itu nanti kalau di kelas profetik nanti kita ajarin angka-angka itu ya. Nah, saudara, balik lagi sebentar. Satu lagi ya. Saudara, satu ya, jangan nantang Tuhan kalau kamu lagi berdosa. Kalau kamu sedang tidak berdosa, namanya bukan nantang Tuhan, tapi apa namanya? Pujilah aku Tuhan, itu ya. Tuhan, nanti kamu dalam kondisi baik. Tapi kedua, kalau ada orang berdosa, kamu jangan iri kalau dia nggak dihukum Tuhan. Karena Tuhan kasih kesempatan dia buat bertobat. Supaya jangan ada alasan. Ketika dia mati belum bertobat, dia tidak akan punya alasan lagi, saudara. Ya. Ketiga, ketika kamu yang berdosa, jangan kamu nantang Tuhan. Jangan kamu merasa, aku aman kok. Oh, enggak, saudara. Lihat, kamu akan tuai. Ketika kamu tidak bertobat, kamu akan tuai. Jadi yang keempat, kalau ada orang menasihati kamu, ya jangan kamu diam, dengerin aja, saudara. Mungkin kamu tidak terima hari itu. Oh ya, gitu ya. Terima kasih nasihatnya. Itu aja, saudara ya. Nah, kecuali ya, saudara, ada orang nasihatin saya, Pak Paul kamu salah. Saya nanya, salahnya di mana? Ya pokoknya salah. Ya salahnya di mana? Nah orang itu nggak perlu kamu dengar. Ya kan itu Anda lihat yang di TikTok, di YouTube itu, Pak Paulus salah, terus kamu ini salahnya di mana coba tunjukkan. Saya tanya begitu kan, dan dia nggak bisa nunjukin. Ya udah jangan dengar, jangan buang waktu, jangan merasa tertuduh juga. Tapi kalau ada orang datang sama kamu, kasih ini kamu salahnya di sini. Ya, kamu kalau begini nanti kamu akan seperti ini. Mungkin kamu hari itu nggak bisa terima, dengerin dulu, saudara. Jangan langsung kamu tolak, dengerin dulu. Apalagi yang ngomong itu ya adalah orang-orang yang sudah punya asam garam, bukan orang sembarangan. Ya, kalau tiba-tiba wisely ngomongin polusi, negur, ya masih terlalu muda ya. Mungkin ya bisa, walaupun sebaiknya tetap didengarkan. Tapi kalau sudah seumur saya negur, saudara, umur saya sudah 50 tahun. Saya kalau ngomong itu nggak sembarangan ngomongnya plus, saudara ya. Jadi ingat-ingat. Dan bukan saya saja. Kalau Pak Iman lagi ngomong sama saya, tak dengerin, saudara. Pak David ngomong saya, tak dengerin. Saya nggak setuju, nggak apa-apa, urusan nanti. Tak dengerin dulu. Sudah selesai, saya olah. Ini berapa hari kemudian saya jelasin ke Pak Iman. Atau mungkin saya belum punya penjelasan, ya nggak apa-apa nanti dulu. Karena mungkin Pak Iman benar, walaupun saya nggak setuju ya. Tapi tak dengerin dulu. Belajar mendengar, itulah gunanya saudara seiman. Ya, jangan belakang malah kamu nantang.
Jangan sampai nanti Tuhan langsung biarkan iblis menghajar hidupmu. Ya saudara ya, berbahagialah ya kalau ada orang yang mengasih nasihat. Berbahagialah kalau ada orang yang masih mau ngomongin. Ya kalau sudah ada yang ngomongin lagi, bodoh amat. Tuhan Yesus memberkati.